Ya, oke. Selamat siang semuanya. Saya mungkin akan kasih gambaran ya tentang IRC itu apa. Jadi ini adalah Indonesian Regional Competition jenjang SMA, yaitu bidang studi matematika dan fisika, yang tujuannya diadakan buat apa sih, gitu ya. Yaitu kami mengadakan ini untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, ya. Biaya registrasi 20.000. Kenapa sih orang bertanya kepada saya, kenapa murah sekali Pak, hadiahnya padahal jutaan, gitu ya. Ini adalah tujuannya adalah untuk semua daerah terjangkau gitu ya, dan sebagai bentuk tanggung jawab, ya, sebagai bentuk tanggung jawab kalian sebagai peserta itu. Biasanya kalau yang dikasih gratisan itu biasanya orang nanti datang, nanti enggak gitu ya. Kami sebenarnya ingin supaya semua daerah terjangkau, tapi sebagai bentuk tanggung jawab, ini kami ingin kalian memberikan kontribusi 20.000 gitu ya, sebagai tanggung jawab saja. Ya, oke. Nah, tujuannya adalah tadi, yaitu meningkatkan minat siswa-siswi di bidang matematika dan fisika yang pada akhirnya memperbesar ketertarikan siswa-siswi tersebut untuk mendalami bidang-bidang tersebut lebih lanjut. Ya, karena Wardah ini sudah terkenal dengan Education Center for Concept and Olympiad, dan pengajar-pengajarnya adalah para peraih-peraih medali Olimpiade baik nasional maupun internasional, maka kami memang ingin supaya banyak siswa-siswi yang akhirnya mereka bisa memperdalam sesuai dengan minatnya mereka. Yang kedua adalah memberikan semangat untuk berpartisipasi dan memenangkan lomba akademis, terutama untuk siswa-siswi Indonesia dari bagian tengah dan timur yang selama ini belum dapat bersaing dengan siswa-siswi dari Indonesia bagian barat. Jadi lomba ini kami akan bagi menjadi 2 region, yaitu Indonesia bagian barat yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, sedangkan Indonesia Tengah dan Timur itu terdiri dari Bali sampai Papua. Tujuannya adalah selama ini KSN itu selalu didominasi sama Indonesia bagian barat. Ya, kami memberikan kesempatan untuk anak-anak di siswa-siswi di Indonesia bagian tengah dan timur sehingga mereka bisa berprestasi di regionalnya masing-masing. Nanti ke depannya kami akan lebih luas lagi, Indonesia Tengah dan Timur rencananya kami akan mungkin kalau sudah berkembang lebih banyak lagi akan dipisah lagi. Sehingga nanti ada Indonesia bagian barat sendiri, pemenangnya Indonesia bagian tengah sendiri, Indonesia Timur sendiri. Tujuannya buat apa? Supaya seringkali anak Indonesia Tengah dan Timur itu selalu ngomong ke saya, Pak, kita sih kayaknya rada susah ya bersaing dengan anak-anak Indonesia bagian Barat gitu ya. Yaitu mereka bilang udah pastilah yang menang dari Jawa atau Jakarta gitu ya. Nah itu yang akhirnya ya tujuan dari KSN sendiri kan sebenarnya adalah supaya di pemerataan kualitas pendidikan dong. Jadi peraih-peraih medali ini bukan cuma dimonopoli atau didominasi sama orang-orang di yang daerahnya sudah maju seperti itu, atau fasilitas atau gurunya sudah banyak seperti itu. Nah, sehingga kenapa tujuannya akhirnya kami ingin supaya mempercepat pembangunan nasional. Ya, istilahnya kalau misalnya Wardaya, istilahnya kalau cuma mikirin Indonesia bagian barat doang bisa nggak? Ya bisa, karena kita kan di Jakarta. Kayak gitu. Nah, tapi kami pengen supaya semua daerah itu punya kesempatan. Saya sudah mengunjungi 30 provinsi, 30 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Dari Aceh saya sudah datang, dan saya melihat sendiri bahwa di Indonesia ini sebenarnya banyak anak yang berpotensi, tetapi tidak mempunyai kesempatan yang sama. Itu. Jadi nanti pun setelah keluar dari sebagai peserta tahap selanjutnya bahkan sampai pemenang, kami memberikan pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan. Ya, jadi ini adalah semacam pemanasan sebelum KSN ya. Sebelum kalian ke tingkat nasional. Kayak gitu. Cuma bayar 20.000 kalian istilahnya dapat soal-soal yang setara dengan KSN, bahkan istilahnya untuk istilahnya kayak tryout-nya lah ya, tryout-nya. KSN itu kan di bulan Maret ya, Maret juga gitu ya. Yang pasti kami adakannya di hari Minggu, nggak mungkin KSK atau KSP atau KSN itu diadakan di hari Minggu seperti itu. Ya,
Nah, ini adalah lomba kami dibagi menjadi 3 tahapan seperti ini. Minggu 21 Maret, ya. Terus habis itu KSP-nya adalah Minggu 25 April, dan yang terakhir istilahnya regionalnya itu adalah 13 Juni. Oke. Dan ini soal-soalnya akan dibuat oleh para peraih medali KSN maupun yang internasional seperti IMO, dan IFO. Ya, oke. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di Zoom chat ya. Nah, kabupaten kami akan memilih seperti ini ya, tapi nanti mungkin tergantung dari jumlah peserta tentunya. Kayak gitu mungkin kalau Indonesia Tengah dan Timur tidak terlalu banyak, kami akan mengurangi slotnya seperti itu. Provinsi seperti ini, regionalnya seperti ini. Ya. Dan pemenangnya untuk pemenang pertama itu akan mendapatkan 2,5 juta, 10 pemenang pertama adalah 1,5, berikutnya adalah 1,5, dan 15 pemenang adalah 1 juta. Ya, serta memperoleh beasiswa belajar di Wardaya College selama 1 tahun. Kami akan mulai 1 semester dulu. Kalau performance-nya kalian bagus di Wardaya, kalian bisa melanjutkan ke semester berikutnya dengan beasiswa juga. Seperti itu. Ya, tapi kalau performance-nya di semester ganjilnya jelek, ya kami tidak bisa melanjutkan. Kalian tidak bisa melanjutkan ke semester 2-nya. Ya. Nah, ini kenapa sih mesti Wardaya gitu ya? Karena Wardaya itu sudah terintegrasi dengan banyak universitas dan banyak asosiasi dan banyak perusahaan seperti itu. Jadi banyak sekali kalau yang tahu tentang Wardaya, kami sudah banyak terkonek dengan, bahkan mereka sering mengadakan webinar di Wardaya. Bahkan kami di-emailin ya, atau dikirimkan nih surat fisik ya, mereka langsung mengirimkan surat ke kami gitu ya, dari universitas terkenal. Nah, ini menunjukkan apa? Berarti sertifikat kami akan diakui secara internasional dan nasional. Seperti itu. Ya, jadi inilah untungnya kalian udah cuma bayar 20.000, kalian dapat uang pemenangnya adalah hadiah tunai jutaan gitu ya. Dan sertifikatnya itu loh yang kalian dapat dipakai untuk apply universitas. Nah, lomba ini terbuka bukan cuma untuk siswa SMA saja ya, tapi untuk siswa SMP pun kalian merasa bisa, silakan ikut. Kenapa? Sehingga, kalau saya mau ikut tahun ini boleh nggak Pak? Walaupun saya kelas 7 atau 8. Silakan saja. Kayak gitu ya. Sehingga tahun depan ya, kamu ketika mengikuti IRC lagi dan KSN, kamu tentu lebih siap dong. Kurang lebih soal-soal tingkat nasional seperti ini nih. Nah, tujuannya kan nanti, kan kalian mau ikut KSN, kompetisi sains nasional yang diadakan Kementerian Pendidikan. Kalau kalian bisa pemanasan dulu di sini, tentu jauh lebih baik dong. Ya, sehingga nanti peluang kalian dapat medalinya di tingkat nasional itu jauh lebih besar. Sehingga kurang lebih soal-soal olimpiade tuh seperti ini ya. Jadi kita udah lebih tahu. Nanti kan soal dari IRC ini kalian bisa dapatkan termasuk pembahasannya juga. Itu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan, nanti silakan dimasukkan di Zoom chat. Nah, caranya gimana sih supaya saya bisa ikut IRC? Kalian daftar ke wardayaonline.com, dan pendaftaran kami tutup tanggal 15 Maret, dan kami akan umumkan pesertanya itu tanggal 17 Maret. Nah, 1 orang peserta hanya boleh mendaftar untuk satu kategori lomba saja. Ya, oke. Nah, ini adalah kalau ingin terkonek dengan kami bisa di nomor telepon sekian, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan gitu ya. Dan kami ini adalah Indonesia Maju Bersama, gitu ya. Jadi bukan cuma istilahnya bukan cuma Indonesia bagian barat doang gitu ya, tapi bukan Jawa doang atau Jakarta doang gitu ya. Tetapi semua Indonesia maju. Itu. Ya. Oke.
Nah, ini saya kasih informasi lanjut tambahan lainnya, yaitu tentang Wardaya membuka sekolah SMA Wardaya di bulan Juli tahun 2021. Jadi jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silahkan bisa konsultasi satu persatu dengan saya. Kalian bisa hubungi sekretariat Wardaya gitu ya. Saya akan memberikan waktu untuk kalian ya mungkin di malam hari gitu ya. Saya biasanya jam 8 malam. Termasuk IRC pun juga seperti itu. Ya, saya biasanya ada yang mau konsultasi IRC itu apa sih Pak? Silahkan kalian hubungi sekretariat Wardaya di nomor sekian. Seperti itu. Ya. Kenapa tujuan dari Wardaya adalah pemerataan kualitas dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Ya kalau saya cuma ngurusin anak-anak di Jawa sama Jakarta mah udah cukup lah. Kayak gitu. Ya. Oke, tapi maksudnya istilahnya kami tidak egois gitu ya. Kami ingin memikirkan daerah-daerah lain yang masih tertinggal seperti itu ya. Dan ini sangat-sangat memprihatinkan sekali. Karena saya bilang, saya sudah ngiterin Indonesia 30 provinsi dari 34 provinsi. Ya, bahkan saya sudah ke daerah-daerah yang daerah konflik gitu ya. Daerah Papua gitu ya, lagi itu saya ke Papua itu lagi ada tembak-tembakan itu. Sampai pagi hari sampai siang hari itu saya pelatihan guru di sana gitu ya. Terus habis itu malam harinya saya mesti tetap bukan di Jayapura ya, tentu di daerah Kerom gitu ya. Itu saya disuruh, Pak nggak boleh keluar ya, takut nanti ada peluru nyasar gitu ya. Ya tapi saya bilang kalau saya nggak ke daerah sana, saya nggak mungkin majuin daerah-daerah pelosok seperti ini. Saya ke Mentawai, saya nyebrang itu 12 jam saya naik kapal laut dari Padang sampai sana dari jam 7 malam sampai sana jam 7 pagi. Seperti itu. Nah, ini kalau saya istilahnya yang saya ingin lihat Indonesia itu luas sekali dan kita akan mengejar bonus demografi. Kalau tidak siap, kita akan tertinggal. Dan sekarang ini banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin atau robot. Nah, ini makanya kami juga membuka lembaga penelitian atau pendalaman yaitu namanya WISE Center, Wardaya Innovation Science and Education Center, terdiri dari 7 bidang ini. Nah, ini data science, artificial intelligence, finance actuarial science. Jadi kalian yang mau ikut tes masuk juga bisa hari ini juga, gitu ya. Kami tutup sampai jam sampai nanti jam 11 malam ya. Kami tutup 9 malam, 9 malam kami tutup ya. Oke, dan ini ada entrepreneurship, innovation, architecture and urban design. Nah, jika kalian ini terkonek dengan Wardaya, silakan menghubungi nomor sekian di kami, dan kami ada di media sosial kami yaitu @Wardaya College. Nah, itu yang mungkin saya bisa presentasikan tentang Indonesian Regional Competition sehingga kalian bisa ikut dalam berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ya. Biasanya orang pikir ini lomba pertama, padahal yang kita rancang tuh lombanya luar biasa loh. Itu. Ya. Jadi kalian sangat disayangkan kalau kalian tidak mengikuti lomba ini. Seperti itu. Karena lomba ini memang dirancang oleh peraih-peraih medali OSN dan internasional. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Ya. Saya buka sesi pertanyaan. Silakan. Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan di Zoom chat ya, supaya saya bisa langsung menjawab seperti itu. Ini ada yang bertanya, Pak. Ya. Dalam proses pendaftaran, bagaimana kalau tidak punya kartu tanda pelajar? Ya, kalian kan masih terdaftar di sekolah kan? Kalian bisa bikin surat keterangan dari sekolah. Seperti itu. Ya, minta surat keterangan dari sekolah. Kalau kalian tidak punya kartu tanda pelajar, kalian bisa minta surat keterangan sekolah. Ya, soalnya nanti jangan sampai yang ikut itu adalah orang dewasa gitu ya. Kami nggak tahu gitu ya. Yang kami ingin tingkatkan kan kualitas pelajarnya gitu ya. Ternyata yang ikut itu adalah orang yang sudah lulus kuliah gitu loh. Kan nggak fair dong, karena ini lomba online semuanya. Kayak gitu. Ya, nanti pembinaannya pun online dari awal sampai akhir semuanya online Bapak Ibu, siswa-siswi sekalian. Jadi kalian nggak usah khawatir, oh saya perlu datang ke Jakarta nggak perlu gitu ya. Kayak KSN juga kemarin juga online
Jadi kalian nggak perlu datang ke Jakarta. Oke, Oke. silakan ada lagi. Ada yang bertanya lagi, Pak. Jika saya pernah memperoleh medali dalam lomba pelajaran yang sama di kompetisi yang lain, apakah boleh ikut kompetisi IRC? Yang kami tidak perbolehkan adalah para peraih medali KSN SMA untuk siswa-siswi SMA. Kayak gitu. Soalnya kenapa? Memberikan kesempatan kepada anak-anak lain dong, supaya mereka juga berprestasi. Kalau anaknya sudah ikut KSN dapat medali tahun lalu gitu ya, KSN SMA tahun lalu gitu ya, terus habis itu udah ikut pelatnas lagi gitu ya, ilmunya udah tambah kan, ya terus anak-anak lain nggak dapat kesempatan dong untuk ikut lomba ini, untuk jadi pemenang kayak gitu. Nah kami kan istilahnya kami mau mempersiapkan para pemenang-pemenang baru nih di KSN berikutnya itu. Nah kalau misalnya lombanya lomba lain silahkan. Yang kami tidak perbolehkan adalah anak SMA yang sudah memenangkan lomba KSN matematika dan fisika tahun 2020. Anak SMP boleh nggak? Silahkan kalian memenangkan KSN SMP, kalian boleh ikut. Kayak gitu. Malah kami ingin mengkader dari jauh-jauh hari seperti itu. Ya anak SD kalau mau ikut silakan aja sih. Itu. Pokoknya yang maksimal adalah kelas 11. Ya. Yang tahun ini kelas 11, kalau kelas 12 kan udah pada lulus. Itu. Oke, kira-kira ada lagi? Ada lagi yang bertanya, Pak. Apakah ada batasan umur siswa untuk yang mengikuti lomba IRC ini? Kalau batasan umur jelas maksimal itu adalah kelas 11 SMA ya. Kelas 2 SMA. Itu. Dan di bawahnya ya, boleh SMP, boleh SD juga boleh. Silakan. Oke, silakan. Nah, itu ya gambarannya. Jadi luar biasa kan sebenarnya lomba ini kami adakan supaya kalian punya kesempatan untuk kalian berprestasi. Itu. Ada yang Ya, bertanya lagi ya, Pak. silakan. Saat ini saya sekolahnya di luar negeri, tapi saya berasal dari Indonesia bagian timur. Masih boleh ikut lomba nggak? Ya, tapi warga negara Indonesia kan? Karena kami bikinnya soal dalam bahasa Indonesia ya. Itu ya. Istilahnya kalian mau tapi Indonesia Timur silahkan karena istilahnya kalian kan nanti kan pasti balik lagi lah ke Indonesia untuk memberikan kontribusi. Tujuan kami adalah seperti itu aja sih. Kalian nanti istilahnya membangun Indonesia. Kalian dari Indonesia Timur silahkan. Kalian membangun Indonesia Timur. Kayak gitu loh. Yang Indonesia Tengah silahkan. Membangun Indonesia Tengah. Kayak gitu. Kalau nggak selama ini semuanya dipusatkan di Indonesia bagian Barat doang. Itu yang kami ingin concern, kami ingin membangun semua Indonesia. Nah, itulah yang akhirnya saya menyadari gitu ya. Kalau dulu saya saya mungkin istilahnya saya kayak katak dalam tempurung gitu ya. Indonesia itu cuma Jawa sama Jakarta. Kayak gitu ya. Nah, setelah saya mengunjungi 30 dari 34 provinsi, apa yang dikatakan Pak Jokowi itu benar sekali. Kayak gitu. Untuk membangun Indonesia adalah membangun dari Sabang sampai Merauke. Itu. Makanya Wardaya College juga ingin mengambil peranan juga untuk membangun Indonesia dalam bidang pendidikan. Ya, silakan kalian yang sekolah di luar negeri asal dari Indonesia Timur, kalian punya istilahnya punya jelas masih warga negara Indonesia gitu ya. Silakan kalian ikut seperti itu. Oke, silakan ada lagi. Nah, memberikan kontribusi itu bukan gini ya. Kayak saya balik dari Singapura gitu ya, setelah saya studi gitu ya. Sementara saya di Singapura udah enak gitu ya, kerja udah enak gitu ya, fasilitas udah enak gitu ya. Akhirnya saya bilang, kenapa? Saya bilang kalau saya membangun Indonesia, ada kecintaan saya untuk memajukan tempat saya lahir, kayak gitu. Ada yang bertanya, Pak. Ya. Kira-kira bentuk soal IRC seperti apa? Mungkin kayak seperti ada pilihan gandanya, ada esai, seperti apa ya Oh, kira-kira? tadi saya sudah share ya. Oke, saya share lagi. Ini saya share ulang. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Sorry. Ini ya.
Ya, ini bentuknya seperti ini. Ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Dan kalian harus istilahnya mesti pakai dua device ya dalam hal ini. Jadi kalian akan mesti satu body utuh itu harus kelihatan seperti itu. Oke. Ada yang bertanya lagi, Pak. Apabila saya kalah di babak 1, apakah akan mendapatkan soal dan pembahasan babak ketiga? Kami akan menguploadnya di website ya. Semuanya di website wardayaonline.com. Anak SD boleh ikut ya. Jadi nggak terbatas. Kalau anak SD dirasa mampu silakan aja. Soalnya saya lihat banyak sekali anak-anak di luar negeri itu ya, yang ikut lomba internasional yang jenjang SMA itu ada yang sampai 9 kali loh. Ada yang sampai 7 kali. 7 kali. Ternyata dari SMP itu mereka sudah pada ikut. Seperti itu. Ya, jadi nggak usah takut gitu ya, karena lomba SMA itu memang kenapa akhirnya ini kan namanya accelerate ya. Kalau anak SD dirasa mampu silakan aja ikut. Kita akan bilang maksimal kelas 11 SMA. Ya mungkin di sini ada Pak Stefanus ya, Pak Stefanus Hanan, selamat datang Pak. Ya mungkin maaf, selamat siang semuanya. Ya. Oke, mungkin dari saya tadi ada lagi Pak Niko yang mau disampaikan, ditanyakan. Ini ada satu lagi sih yang bertanya, Pak. Jika saya mengalami gangguan koneksi saat pelaksanaan lomba di daerah saya, apakah saya akan mendapatkan perpanjangan waktu dalam pengerjaan soalnya? Kita biasanya kasih waktu toleransi, ada toleransinya lah ya, sekitar berapa menit gitu ya. Tapi nggak mungkin kami buka satu whole day gitu. Itu ya. Jadi kami ada waktu untuk ini, tapi tidak sepanjang hari gitu kami buka. Mungkin sekitar 30 menit kami kasih toleransi seperti itu. Ya. Jadi istilah dan ini lomba ini bayarnya 20.000, hadiahnya puluhan juta, ratusan juta ya. Dan kami tidak ada sponsor sama sekali ya. Ini murni dari Wardaya. Ya. Jadi kami tidak ada sponsor dari A atau B atau C gitu, sama sekali tidak ada. Ini murni dari Wardaya untuk memajukan Indonesia. Oke. Ya, silakan dari Pak Stefanus. Saya belum ada tambahan apa-apa, Pak Anton. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, saya bisa coba untuk bantu jawab. Oke, silakan. Silakan dari yang lain, dari Pak Niko. Sebentar. Oh, ada yang bertanya lagi, Pak. Beberapa perangkat elektronik yang digunakan, apakah lomba ini akan membutuhkan perangkat elektronik yang wajib harus dibawa atau alat yang harus dibawa? Lombanya ini kan pakai Zoom nantinya. Kalian harus buka Zoom. Nah, terus habis itu perangkat elektronik itu ya HP atau laptop lah. Seperti itu. Kalian punya dua device ya. Yang satu untuk ngerjain soal, yang satu lagi kalian yang menyorot kalian satu badan kalian seperti itu, secara utuh. Sehingga panitia bisa mengawasi satu persatu. Oke. Silakan. Ini lomba prestis ya. Jadi kalian lihat sendiri sertifikat kami, Wardaya itu sudah terkenal ya. Kami punya berbagai kerjasama dengan berbagai institusi seperti ini, dan kami terkoneksi dengan berbagai universitas unggulan dunia ya. Nanyang Technological University, Hong Kong University of Science and Technology, bahkan nanti bulan Maret ini ada profesor-profesor dari Jepang akan webinar di Wardaya. Ini membuktikan bahwa kami sudah diakui baik nasional maupun internasional. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi, Pak. Jika saya berhalangan saat pelaksanaan lomba ini, apakah bakal ada jadwal susulan kah? Oh, tidak ada. Karena kan soalnya kan sudah dibuat orisinil dan tidak ada jadwal susulan. Kayak kalian ikut KSN, ada ya jadwal susulan? Ya nggak ada. Makanya kami sudah kasih tahu jauh-jauh hari. Seperti itu. Lalu ada yang bertanya lagi, Pak. Apakah ada simulasi sebelum lomba dimulai? Tidak. Kami tidak akan mengadakan simulasi ya. Ini kan simulasi KSN, Bapak Ibu. Istilahnya, tryout-nya KSN. OSN lah, istilahnya tryout-nya
lomba juga, tapi semacam pemanasan sebelum kalian mengikuti kompetisi sains nasional. Kalau misalnya saya bikin lagi simulasi IRC kan simulasi dalam simulasi kayak gitu loh, ya. Soal-soalnya itu sudah pasti mirip KSN. Kisi-kisi kurikulumnya semuanya sama seperti KSN, SMA ya, KSN SMA. Karena yang membuat soalnya pun adalah orang-orang yang sudah pernah para peraih medali yang baik nasional maupun internasional di KSN ya, bukan lomba-lomba lain di luar KSN. Kayak gitu. Tujuannya kan kalian mau ikut KSN kan? Dari KSN ikut ke internasional kan? Supaya dapat apa? Beasiswa kan ke universitas. Itu. Lalu ada yang bertanya lagi, Pak. Saya ingin bertanya soalnya apa mirip KSN ya? Ya, soalnya mirip KSN. Yang tadi saya bilang kisi-kisinya pun mirip dengan KSN. Ya, karena pembuat soalnya juga para peraih medali KSN dan internasional. Itu. Silakan, ya. Yang mau bertanya silakan, ya. Ini kami adakan memang untuk kemajuan Indonesia tercinta, gitu loh. Karena kami lihat terjadi ketimpangan yang luar biasa. Dan kami akan nanti memberikan di setiap ini ya, sebelum ini, dari kabupaten dan provinsi, kami akan memberikan pelatihan juga. Kabupaten ke provinsi, pemenangnya itu akan diberikan pelatihan untuk maju ke tingkat regionalnya. Seperti itu. Nanti dari regional, pemenang-pemenangnya akan diberikan pelatihan lagi untuk menghadapi KSN tingkat nasional maupun internasional seperti IMO dan IFO. Seperti itu. Enak kan? Cuma bayar 20.000. Saya dengar lomba itu sampai ratusan ribu sampai jutaan gitu ya. Ini kita ngadain lomba cuma 20.000 gitu loh. Ya. Istilahnya makan sekali aja udah ini, tapi hadiahnya jutaan. Dan bahkan beasiswa ini ya, yang banyak diincar orang itu adalah beasiswa belajar di Wardaya. Itu yang ilmu itu yang jauh lebih berharga. Kayak gitu. Lalu ada yang bertanya lagi, Pak. Ya. Sebentar, mana dia? Untuk mengikuti lomba IRC ini, apakah boleh secara perorangan? Jadi kayak tidak mewakili sekolah gitu? Boleh. Silakan aja. Kami tidak menutup, oh kalian mesti dari sekolah. Tapi kalian harus mencantumkan kartu pelajar jelasnya. Itu atau surat keterangan dari sekolah bahwa kalian adalah memang terdaftar di sekolah dan masih duduk maksimal kelas 11 SMA. Yang kita nggak mau adalah nanti ada orang dewasa ikut lomba ini karena lomba ini online gitu ya. Nah itu kami nggak mau. Ya kan, karena kan yang kami mau bina adalah anak-anak SMA seperti anak SMP, SD seperti itu. Ya pokoknya anak SMA maksimal lah. Oke, silakan dari Pak Stefanus. Saya tambahkan sedikit mungkin. Topik ini pernah juga ditanyakan. Jadi sekarang ini kan mungkin agak sedikit sulit gitu ya. Kami juga tahu bahwa mungkin ada beberapa sekolah yang tidak mengeluarkan kartu pelajar. Lalu kalau ingin minta surat keterangan dari sekolah karena masa pandemi mungkin ada sedikit kesulitan karena mungkin gurunya juga tidak di sekolah, misalnya begitu ya. Nah, jadi silahkan kalau yang ingin ikut, tapi kami nantinya pada waktu babak naik dari babak kabupaten ke provinsi dan seterusnya, untuk mereka yang terseleksi, yang menang, kami akan lakukan verifikasi. Dan kami berhak untuk menganulir pemenang jika memang nanti ditemukan bahwa peserta tersebut tidak memenuhi syarat yang kami uraikan. Gitu, Pak Anton. Iya. Oke, siapa lagi? Silakan yang mau bertanya. Jadi ini kami adakan untuk semuanya untuk pembangunan Indonesia ya. Kita tahun 2025 sampai 2035 itu adalah memasuki bonus demografi. Dan kualitas SDM kita masih jauh tertinggal. Indonesia itu terbesar keempat populasi di dunia. Kenapa banyak investor yang tadi mau masuk akhirnya jadi menolak masuk gitu ya, akhirnya investasi di negara-negara lain karena mereka lihat kualitas SDM kita masih jauh kok di bawah kayak gitu ya, dan akhirnya mereka males gitu ya untuk masuk ke Indonesia. Nah yang kita khawatirkan ketika 2025 sampai 2035 itu istilah generasi sekarang ini kalau nggak bisa produktif ya,
kan jadi beban tuh buat negara. Nah, di usia tuanya itu yang tadinya yang usia mudanya banyak, akhirnya kan nanti berapa puluh tahun lagi usianya jadi tua. Nah, itu jadi beban negara tuh kebalik. Ada yang bertanya lagi, Ya. Pak? Nah, inilah kami mempersiapkan generasi muda ini supaya kalian lah yang menjadi generasi penerus bangsa ini. Ya, silakan. Ya. Tadi ada yang bertanya, untuk beasiswa pembinaannya seperti apa ya? Kalian bisa mengikuti kelas Olimpiade di Wardaya. Ya. Kelas Olimpiade Wardaya ini yang paling banyak dicari orang ya. Ya. Kalian tidak usah membayar 1 sen pun 1 semester itu. Ya, kalian yang udah pernah ikut kelas di Wardaya tahu lah ya. Itu. Jadi kalian tidak perlu lagi membayar 1 sen pun, dan sesudah itu kalau misalnya satu semester itu kita evaluasi ternyata kalian bisa memenuhi persyaratan untuk lanjut semester 2, kalian dapat beasiswa lagi 1 semester. Ya, tapi kalau mohon maaf, kalau kalian nilai kalian tidak bisa mencukupi lanjut ke semester 2 ya, mohon maaf tidak bisa lanjut. Seperti itu. Ya, oke. Silakan. Ada lagi? Ya, makanya kami memberikan beasiswa itu bukan yang asal aja gitu ya. Tentu kami pengen supaya kalian juga rajin belajar. Ya, orang tua pasti senang dong anaknya rajin belajar gitu ya, nggak nyusahin orang tua. Seperti itu. Silakan. Ada yang bertanya lagi, Pak. Apakah anak bimbingan Wardaya telah pernah meraih medali sebelumnya sehingga dapat mengadakan IRC? Kita peraih medali di Wardaya itu banyak sekali ya. Jadi Bapak Ibu, peraih medali di Wardaya itu udah dari tahun berapa Bapak Ibu? Kita udah banyak sekali, bukan cuma di nasional ya. Kita sudah masuk kayak ke IMO, ke IFO. Kenapa banyak universitas itu datang ke Wardaya? Mereka bilang, di sini nih tempat anak Indonesia pada ngumpul semua di Wardaya. Kalau enggak kan universitas terkenal itu mana mau ngelirik gitu loh. Kalau di Wardaya nggak ada apa-apanya. Orang semuanya pada ngumpul di Wardaya. Kayak gitu. Jadi mereka katanya, mereka nggak usah datang ke semua sekolah, presentasi aja di Wardaya. Itu. Jadi kita para peraih medali pun, baik nasional maupun internasional, sudah pada ngumpul di Wardaya. Nah itu. Ya. Oke, silakan. Siapa lagi? Di KSN 2020 yang baru lalu, siswa-siswa kami memenangkan 100 medali, 100 posisi di mata-mata pelajaran yang diikuti untuk ketiga jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan itu berdasarkan, kalau dihitungnya berdasarkan mata pelajaran yang diikuti itu 40% dari seluruh medali yang diperebutkan. Jadi posisi kami untuk pencapaian prestasi di KSN menurut kami sih cukup dapat diperhatikan ya. Oke, mungkin ini saya bisa tambahkan bahwa kita juga sudah terhubung dengan banyak industri seperti Tokopedia gitu ya. Jadi supaya kalian bisa tahu bahwa di Wardaya itu banyak sekali kegiatannya, dan kami sudah kasih ini ya. Mungkin saya bisa kasih ini ya. Oh, sorry. Ini adalah anak-anak Wardaya itu sebelum pandemik itu mereka magang di Carrefour. Kayak gitu. Jadi kalau bukan kualitasnya bagus, nggak mungkin kita diperbolehkan untuk magang di Carrefour. Bahkan banyak sekolah itu nanyain ke saya, kok anak Wardaya bisa masuk ke Carrefour seperti itu ya. Kalau kita malah nggak bisa. Nah, yang kedua, kami bisa masuk ke Tokopedia. Yaitu ini adalah e-commerce platform e-commerce terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan ini kami sebelum pandemi kami visit company. Dan kami juga visit ke BCA, ada juga fotonya visit BCA. Ya, jadi ini kalau mereka bilang HRD itu nanya ke saya, saya tanya ke HRD, kok Tokopedia bisa tahu Wardaya gitu ya? Dia bilang gini, saya udah tanya Pak, saya udah survei ke semua orang, ya, yang udah punya talentnya gitu ya. Kalau mau cari anak-anak bagus itu kemana? Ya si HRD itu cerita ke saya, dan dia bilang semuanya dari orang yang saya tanya semuanya bilang kamu datang aja ke Wardaya, di situ anak Olimpiade banyak banget. Ya kan kalau mau kerja di Tokopedia kan mereka mesti cari dong anak-anak bagus dong. Mau kerja di Google gitu ya,
di Google kayak gitu ya, kan nggak mungkin yang biasa-biasa aja gitu loh. Nah, semuanya datang tuh ke Wardaya. Kami bukan cuma universitasnya datang, industrinya juga datang. Nah, itulah keuntungannya. Itu join di Wardaya, semuanya dapat. Bahkan sampai pekerjaannya pun kami sudah siapkan jalannya. Ini join apa sih, Bu? Ini sertifikatnya, Bu. Jadi gunanya. Jadi orang tanya tadi, ikut IRC itu buat apa gitu loh. Ikut Indonesian Regional Competition itu gunanya buat apa? Hadiahnya kan ada dapat sertifikat. Dapat sertifikat ini yang akan dapat dipakai buat apply universitas dan buat nanti kalau nanti kerja juga salah satunya. Itu. Jelas ya? Oke. Silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya ini Pak, apakah IRC ini sementara hanya tersedia matematika dan fisika atau mungkin ke depannya ada lagi Pak mata pelajarannya? Ya, kami ke depannya akan membuka berbagai bidang studi tentunya. Ya, cuma saat ini kami buka dulu untuk matematika dan fisika. Ya, karena dua itu yang paling banyak istilahnya diikuti lah oleh para pelajar. Ya, tapi bukannya ke depannya kami akan membuka SD SMP juga nanti ke depannya. Itu. Ya. Oke, silakan. Siapa lagi? Ya, silakan ya. Jadi jangan sampai karena ini tidak ada ARC susulan ya. Tidak ada ARC, oh nanti ada susulan lagi, enggak. Ya kalau enggak nanti susul menyusul kayak gelombang dong. KSN aja kan enggak ada. Kalian nggak bisa ikut ya udah. Ya, oke silakan. Yang penting daftar dulu aja kayak gitu loh. Ya, silakan. Siapa lagi? Ada yang bertanya Pak, apabila saya tinggal di Medan tetapi sekolahnya di Bali, zona mana yang harus saya ikuti? Zona sekolah. Jadi kalau kalian tinggalnya di Medan, tapi tinggalnya yang di kalian itu adalah zona sekolah. Karena kan nanti kalau kalian ikut KSN, ya, kalian ikut KSN, yang kalian mewakili kan sekolahnya, bukan rumahnya kalian, seperti itu. Ya. Jadi yang ditanya itu adalah, jadi step untuk ikutan seperti apa? Ya kalau mau step ikutan, Bapak Ibu, kalau mau ikut ke ARC, Bapak Ibu tinggal mendaftar di sini aja Bapak Ibu. Ya, wardayaonline.com. Silakan masukkan Pak Niko wardayaonline.com supaya langsung ke link ke registrasinya kita. Seperti itu. Sebentar. Di Zoom chat. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Kami membuka kesempatan ya sehingga kalian bisa bertanya langsung kepada kami gitu. Nah ini KSK kurang lebih sekitar di akhir Maret ya, jadi ini kayak simulasinya kalian juga gitu loh. Kami biasanya menyesuaikan dengan jadwal dari kementerian juga seperti itu ya. Dan kami tidak tidak bentrok lah dengan jadwal yang dari pemerintah, karena pemerintah itu biasanya buat tesnya itu KSK atau KSP KSN itu antara dari Senin sampai Sabtu. Kami udah jelas-jelas di Minggu seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Silakan kalau yang mau bertanya. Ini sudah dimasukkan di Zoom chat. Oke. Ini adalah kami, mungkin saya bisa langsung share ininya ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, itu bisa langsung ke Zoom chat ini. Ya, ini adalah tentang Indonesian Regional Competition, satu lagi tentang SMA Wardaya. Mungkin bisa di Zoom chat juga ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya. Hasil lomba akan diumumkan berapa lama dari hari pelaksanaan lomba. Ini sekitar 1 minggu ya Bapak Ibu, 1-2 minggu lah. Kami harus mengolah data dulu seperti itu. 1-2 minggu, sesudah itu kami akan mengadakan pembinaan untuk menuju ke provinsi,
Ya kan kami selang dari kabupaten ke provinsi itu adalah 1 minggu gitu ya. 1 bulan, sorry, 1 bulan. Jadi ada waktu untuk pembinaan seperti itu. Ya, oke. Kira-kira ada lagi? Silakan. Ya, oke, dari Pak Stefanus. Jadi Dari saya, tujuannya adalah pemerataan. Ya, silakan. ya dari saya hanya pesan seperti tadi Pak Niko katakan, jangan ragu-ragu untuk mengikuti, karena memang lomba ini memang dirancang mudah-mudahan nanti menjadi tahunan supaya menjadi forum persiapan untuk KSN dan kemudian di international competitions. Pasti kan yang semua orang kejar kan ke nasionalnya juga kan. Pasti tingkat nasional dapat medali juga kan. Habis nasional ke internasional. Internasional dia dapat medali, dia dapat beasiswa kuliahnya. Udah. Nasional aja, UI ITB setahu saya mereka memberikan beasiswa untuk para peraih-peraih medali KSN ya. Itu. Nah, itu kesempatan kan buat kalian. Ini semacam pemanasan kalian sebelum KSN. Ya. Oke, silakan lagi. Ada lagi? Ini saya lihat level SMA. Bagaimana kalau anak SMP yang secara materi belum dapat? Jadi gini Bapak Ibu, kami membuka kesempatan anak SMP dan SD bahkan ya untuk ikut ikut lomba ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa membatasi kreativitas anak. Ya. Jadi tolong bukan berarti kalau anak saya SMP gimana? Ya silakan saja, kalau dirasa mampu silakan aja. Mungkin nanti di IRC berikutnya di tahun depan dia akan lebih siap lagi. Seperti itu. Ya. Jadi kami nggak bisa bilang, oh anak SMP nggak boleh ikut. Berarti kalau kayak gitu kami membatasi anak-anak itu kreativitas anak. Sedangkan di luar negeri, anak SD, SMP itu, SMP aja mereka bisa sampai ikut Olimpiade Internasional SMA. Bukan cuma nasional lagi. Ya, ini ya. Oke, mungkin dari saya sekian. Ya, oke, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Sebentar Pak, ada yang bertanya Ada lagi nih. mau tanya? Iya, ada yang bertanya, mengapa peserta hanya bisa mengikuti IRC dengan 1 mata pelajaran saja? Ya kita untuk menguasai 1 bidang aja kan kan kita pengen supaya orang itu dia kuasain dulu dong 1 bidang. Kayak gitu. Kuasain dulu 1 bidang sehingga di bidang lain dia bisa maksudnya dia kuasain dulu 1 bidang, dan kita juga pengen anak lain juga punya kesempatan. Kayak gitu. Ya. Emang kalian ikut KSN boleh 2 bidang? Ya nggak bisa kan? Oke. Silakan, ada lagi? Ikut KSN kan juga cuma 1 bidang. Nggak bisa daftar 2 bidang. Oke, ada lagi? Ini kan semacam kayak KSN simulasinya. Ya seperti itu aja sih. Oke ya. Oke, dari saya terima kasih, dari Pak Stefanus juga, dari Pak Niko juga, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Jika ada pertanyaan silakan langsung chat ke kami atau ke Sekretariat Wardaya ya di nomor telepon berikut 0816950875 ya. Oke, terima kasih, selamat siang semuanya. God bless you all, keep healthy, keep safety. Ya, sampai ketemu di IRC 2021. Sampai jumpa Ya, terima semuanya. kasih. Ya. Terima kasih.